Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini saya melihat sebuah diskusi di forum lintas media di mana tentang sebuah Habib yang ditangkap oleh kepolisian yang beritanya sangat viral. Karena viralnya sehingga selalu dibahas oleh teman-teman media, wartawan, praktisi hukum dan lain sebagainya yang terkumpul dalam forum lintas media ini. Ada yang menyatakan dalam forum ini bahwa apapun ini biasanya kalau sudah statusnya ditetapkan sebagai tersangka, apapun yang terjadi bila mana sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti sudah terbukti secara hukum. Berarti sudah terbukti salah. Apapun yang terjadi bila mana sudah ditetapkan sebagai tersangka berarti itu sudah terbukti bersalah. Sebagaimana dinyatakan oleh seseorang dalam grup ini. Perlu saya membantu untuk sedikit mengklarifikasi bahwa dalam dunia hukum itu siapapun yang ditetapkan oleh tersangka oleh penyidik di kepolisian itu belum berarti yang bersangkutan dinyatakan bersalah secara hukum, karena asas praduga tak bersalah atau asas presumption of innocence itu berlaku untuk semua masyarakat yang ada di Indonesia yang mematuhi tentang undang-undang yang berlaku. Jadi semua masyarakat itu sama di dalam hukum, persamaan dalam hukum, dan semua masyarakat dinyatakan belum dinyatakan bersalah di dalam hukum ketika belum mendapatkan vonis dari pengadilan, dari hakim yang menangani perkara tersebut. Jadi penyidik untuk menetapkan tersangka itu membutuhkan dua alat bukti. Jadi ketika yang bersangkutan sudah memenuhi dua alat bukti, baru penyidik akan melakukan peningkatan dari lidik menjadi sidik, dari diminta keterangan atau terkonfirmasi menjadi tersangka. Dua alat bukti itu harus memenuhi unsur-unsur, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif tentunya, di mana disebutkan bahwa unsur objektif adalah unsur kesalahan yang sudah memang termuat dalam pasal yang sudah diterapkan ke dalam calon tersangka tersebut, dan unsur objektifnya adalah unsur perbuatan yang bersifat melawan hukum. Jadi dua unsur itu yang harus masuk. Apakah orang yang melawan hukum bisa dinyatakan bersalah dalam apakah orang sebagai tersangka? Di sini dapat lagi pertanyaan, kenapa Habib tersebut ditangkap oleh polisi? Di sini di grup ini disebutkan bahwa ada yang mengatakan bahwa, saya lihat sebentar, penangkapan darurat. Saya bantu untuk menjelaskan. Tidak ada istilah penangkapan darurat dalam prosedur penangkapan kepolisian, karena kepolisian pasti akan berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan berdasarkan dengan prosedur dengan Perkap, peraturan Kapolri tentang prosedur penangkapan. Jadi kemungkinan besar bisa saja yang bersangkutan tidak kooperatif. Ketika dipanggil tidak datang, dan sesuai dengan KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jika dipanggil 2 kali yang bersangkutan tidak datang, maka polisi bisa secara paksa melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Seperti itu. Lantas, kenapa penyidik langsung menetapkan sebagai tersangka? Kemungkinan besar ketika ditangkap oleh penyidik, yang bersangkutan menyatakan yang bersangkutan dalam penyelidikannya memenuhi unsur untuk ditetapkan sebagai dinaikkan statusnya menjadi tersangka. Jadi dua alat bukti dirasa cukup, lalu dinaikkan sebagai tersangka. Dan walaupun statusnya sebagai tersangka, belum tentu yang bersangkutan masih walaupun sebagai tersangka, belum tentu yang bersangkutan bisa langsung dinyatakan bersalah, karena bisa saja status tersangka itu
ada dua hal bisa diberhentikan. Yang bersangkutan tersangka melakukan pra peradilan, di mana nanti majelis hakim yang memeriksa dan menangani perkara pra peradilan, jika tersangka dimenangkan tentang pra peradilan yang mengenai tentang prosedur penangkapan dan lain sebagainya tentang penyidikan yang tidak sesuai dengan prosedur, dianggap tidak sesuai dengan prosedur, jika dimenangkan oleh pihak tersangka, maka majelis hakim akan memerintahkan untuk menghentikan penyidikan tersebut, dan polisi akan memberhentikan penyidikan tersebut sesuai dengan berdasarkan putusan dari majelis hakim yang menangani perkara pra peradilan tersebut. Dan bisa saja polisi dalam penyidikan kekurangan alat bukti untuk melanjutkan perkara itu, sehingga akan dikeluarkan nanti SP3, surat pemberhentian penyidikan, yang dilakukan oleh polisi karena dirasa kurang alat bukti untuk melanjutkan perkara tersebut ke tingkat kejaksaan. Atau terjadi sebuah restorasi yang disebut dengan restorasi justice antara tersangka dengan korban. Korban bersedia untuk mencabut laporannya, tersangka bersedia meminta maaf, terjadi kesepakatan kedua belah pihak, tersangka bersedia untuk membayar kompensasi terhadap apa yang dia perbuat, maka polisi bisa memfasilitasi hal tersebut, karena hal tersebut sudah jelas tertuang dalam Peraturan Polisi Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasar keadilan restorasi. Jadi tindak pidana keadilan restorasi ini bisa terjadi dimanapun, kecuali dalam pidana pembunuhan, tindak pidana korupsi, dan pembunuhan, tindak pidana korupsi, dan narkoba. Ya, jadi hal-hal tersebut yang tidak bisa direstorasi. Jadi masih banyak kesempatan dan peluang yang bisa dilakukan oleh Habib tersebut untuk sekiranya semisal dia memang tidak bersalah, untuk melakukan langkah-langkah hukum yang pasti. Akan tapi dengan dan masyarakat pun tidak dengan berdemo minta habaib dilepas dan lain sebagainya, saya rasa pendapat saya itu tidak akan menyurutkan langkah polisi untuk tetap melepas habaib tersebut, karena polisi pasti akan berpegangan dengan hukum, dan mereka pasti juga mempunyai mereka juga tidak mungkin melepaskan serta-merta habaib tersebut. Akan tetapi jika habaib tersebut memang merasa tidak bersalah, maka seyogyanya lakukan langkah-langkah hukum, upaya hukum untuk melakukan pra peradilan. Mungkin itu ya. Jadi setiap orang, saya bantu untuk mengklarifikasi lagi, setiap orang tidak bisa dinyatakan bersalah di mata hukum ketika majelis hakim belum memvonis yang bersangkutan bersalah. Itu ada dalam asas hukum, asas praduga tak bersalah, atau bahasa Latinnya asas presumption of innocence, seperti itu. Dan polisi kenapa menangkap? Kemungkinan besar Habib tersebut tidak kooperatif, atau mangkir dari panggilan 2 kali dipanggil polisi sehingga tidak datang, sehingga ketika dia mangkir tidak datang dalam panggilan polisi, yang bersangkutan bisa untuk ditangkap. Terus bisa saja yang bersangkutan dari awal memang tidak melakukan upaya ketika dipanggil dari awal, waktu penyelidikan memang tidak hadir sama sekali, sehingga dirasa cukup oleh polisi untuk menangkapnya, seperti itu. Jadi seseorang tidak mungkin polisi langsung melakukan penangkapan dengan bahasa penangkapan darurat ketika yang bersangkutan terlapor tidak melakukan terlapor datang secara baik-baik ke kantor polisi, menghadap ketika dipanggil. Tidak mungkin polisi melakukan penangkapan. Polisi pasti akan melakukan penyelidikan. Ketika dianggap sudah memenuhi syarat, baru akan dilanjutkan ke penyidikan. Setelah dinaikkan ke penyidikan, dianggap lagi oleh polisi memenuhi syarat untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya, maka kemungkinan besar setelah penyidikan ditetapkan sebagai tersangka, maka yang bersangkutan baru bisa ditahan. Jadi penahanan itu berdasarkan status penyidikan yang hasil dari gelar polisi, yang bersangkutan ditetapkan sebagai tersangka, baru bisa ditahan.
Jikalau dari awal yang bersangkutan kooperatif, kemungkinan besar yang bersangkutan bisa untuk melakukan permohonan untuk tidak ditahan jikalau kooperatif sejak awal seperti itu. Jadi saya berharap dari yang kasus ini semoga bisa terjadi kita mengambil hikmahnya dari semua perkara ini, bisa kita mendoakan semoga para pihak maupun korban maupun tersangka menemukan solusi, bukan saling mengadu domba. Karena bagaimanapun juga polisi pastilah pihak yang akan berada di tengah-tengah dan tidak akan memihak pada pelapor maupun pada terlapor. Jadi polisi akan berdasarkan alat bukti. Jadi tidak ada bahasa polisi itu memihak. Jika buktinya sudah kuat, polisi baru akan melakukan tindakan hukum berikutnya seperti itu. Mungkin ini sekedar informasi pagi dari saya, semoga bermanfaat dan bisa dijadikan sedekah informasi atau sedekah ilmu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.